Ini yang juga menarik pernyataan Ishak tadi adalah kami Gen Z, Gen milenial ini nggak mau dijadiin komoditas seperti ini. 54% PS ini ya, yang menangkap anak muda. Ya, ini boleh saya tanggepin ya. Yang pertama-tama itu yang dipesanin sama Bro Ketum Baru, Bro Kaisang itu adalah berpolitik dengan chill dan santuy ya. Yang kedua, kami sudah menangkap apa yang menjadi concern anak muda. Jadi dari yang kami tangkap, apa yang menjadi concern anak muda itu yang pertama adalah soal corruption. Yang kedua itu adalah soal climate change. Dan yang ketiga itu adalah soal lapangan kerja. Ketersediaan lapangan kerja, juga keempat adalah soal digitalisasi. Dan hal-hal inilah yang sekarang ini sedang kami sosialisasikan dengan bahasa-bahasa anak muda. Terutama dengan masuknya Mas Kaisang. Ini tentu otak-otak kreatif yang menjadi perangkat Mas Kaisang selama ini ya. Itu bisa masuk ke dalam bagaimana cara kami berkomunikasi. Tapi satu hal ya, pada saat Mas Kaisang masuk, instruksi pertamanya itu adalah jangan berpolitik konfrontatif. Kalau kita dikritik, ya kita salah minta maaf aja. Santun aja, santuy, chill aja. Kurang lebih seperti itu. Jadi satu hal yang pasti kami, satu hal yang pasti ya, yang kami akan address. Itu adalah hal-hal yang sekarang menjadi concern anak muda yang tadi saya sebutkan Pak tadi. Iya, itu concernnya PSI. Tapi mereka merasa mereka nggak mau nih dieksploitasi nih anak-anak muda. Ya nggak dieksploitasi justru karena concernnya itu diadres. Karena suaranya 50% lebih. Ya, karena concernnya itu diadres, lalu juga diperjuangkan oleh orang-orang yang seumuran-seumuran kita juga. Jadi mereka itu nggak kami eksploitasi. Bukan yang di depannya itu orang-orang muda, lalu di belakang itu yang udah ubanan dan tua-tua, nggak gitu kalau di PSI. Saya mau mencoba menafsirkan pertanyaan ini, kalau boleh ya. Jadi ketika kawan saya ini mengatakan, kita anak muda jangan dieksploitasi dong. Gitu. Karena mungkin mereka mau mengatakan, kayaknya partai-partai yang selalu mengatakan kami anak muda itu, kok tingkah lakunya nggak beda dengan orang tua itu gitu loh kira-kira. Ya kan? Yang bagian mananya nih nggak beda dengan orang tua? Ya 2 hari jadi ketua umum. Aklamasi pula ya kan. Dan tegak lurus kepada kan yang bilang presiden macam-macam. Kalau jadi gimana anak mudanya? Tapi kan? Kemana-mana kok bicaranya anak muda. Anak muda nggak begitu dong, kan kita ingin anak muda yang lebih mandiri, yang lebih kritis, yang lebih bisa bersikap. Kan kira-kira gitu. Itu yang sekarang ini tergambar di PSI emangnya? Ya saya nggak tahu, kan saya mengatakan masa ada pemilihannya cuma 2 hari jadi ketua umum. Ya kan, emang itu terobosan, apakah itu terobosan atau kembali ke masa lalu? Tapi nggak bisa juga Bang macam-macam Rey. dan sebagainya. Bang Rey. Kira-kira begitu mungkin. Kalau saya tafsirkan ya, yang mengatakan dia, itu kayaknya nggak mencirikan anak muda deh. Tidak ada yang protes katanya DPD. Gak ada, di PS itu semuanya, di PS itu semuanya serba egaliter Bang Rey. Bahkan saya dengan ketua umum itu bisa celah-celahan, bahasa kekiniannya celah-celahan ya. Iyalah, kemarin berani yang protes bu anak presiden. Kemarin saya foto ya dengan Mas Kaisang. Pertama kali kita rapat koordinasi antara ketua umum baru dengan pengurus DPP. Itu yang motretin adalah mantan ketua umum yang sekarang udah jadi anggota Dewan Pembina kami. Di PS itu kayak gitu biasa, jadi aspirasi di PSI. Itu bergeraknya dari bawah ke atas loh. Samara Mas De, Samara itu keluar dari PSI tahun Samara keluar dari PSI itu tahun 2021. Jadi yang tadi dikatakan Opung Panda juga nggak tepat bahwa Samara keluar itu karena ada grand design yang beliau ketahui bahwa Kaisang akan masuk. Aku ngomong itu. Yang aku ngomong ada tokoh-tokoh ikon daripada apa keluar. Ya kan, itu aja. Nggak usah ditanggapin lah. Dan satu hal lagi Opung Panda. Sebelum habis ini saya mau menampilkan ini dulu, Bung Dede sebentar ada polling hari ini kita juga lakukan di sosial media. Kita baca sebentar ya sebelum kita akhiri. Kaisang jadi ketua umum PSI termasuk politik tebar telur ala Jokowi. Ini yang setuju 80%, tidak setuju 10%, yang netral 10%. Nah, kurang lebih inilah yang ada persepsi di publik terkait dengan manuver politik yang terjadi belakangan ini. Ini kan kita nggak bisa setuju dan tidak, tapi kan bebas ya persepsi politik itu ya. Itu memang persepsi. Betul. Tapi saya pikir yang paling penting malam ini di-clearkan dulu supaya tidak terulang-ulang lagi seakan-akan ada antara Jokowi dengan Mega. Ada kemudian ngambek, kemudian sakit hati. Kemudian nggak yang begini-begini dikembang-kembangkan terus terang tidak sehat gitu loh. Baik. Terjadi kasihan juga ini orang tua yang dua ini. Itu kembali lagi Bang Panda, persepsi publik yang akan menilainya. Batasnya waktu kita sudah habis Bang Panda, sayang sekali terbatas waktunya. Saya harus akhiri karena udah dipanggil durasi habis. Diakhiri juga menyalahgunakan itu. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.